Kalian sadar nggak seberapa besar gaji kita, seberapa banyak penghasilan kita kalau kita hidup menuruti gengsi, kalau kita hidup menuruti keinginan kita, kemauan kita, di situ tidak akan ada habisnya. Kita punya mobil satu, ingin dua. Setelah punya mobil dua, ingin lima, dan ingin lebih mahal dan lebih mahal dan lebih mahal lagi. Begitu juga dengan apapun yang terjadi di kehidupan kita, seperti ingin membeli rumah, ingin membeli apapun itu. Kalau kita punya prinsip hanya ingin mementingkan keinginan daripada kebutuhan, itu tidak akan ada habisnya. Yuk sini sama-sama kita belajar. Hai sobatku semua, terima kasih kalian masih setia di channel ini, dan semoga kalian masih setia di channel ini diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya, amin. Dan yang paling penting adalah diperluas wawasannya. Kenapa harus wawasan? Iya, karena kalau kita banyak wawasan, kita akan luas jangkauan dan pikiran kita tidak akan di situ terus gitu. Jadi di sini yuk sama-sama kita belajar. Kalau kita hidupnya yang sederhana, kalau kita hidupnya yang gini-gini aja, nggak seperti konglomerat gitu ya, nggak seperti orang-orang yang di atas sana yang punya uang banyak, yang punya penghasilan yang luar biasa sampai asetnya itu di mana-mana. Jadi kalau kita punya penghasilan yang sederhana, yang gini-gini aja, kita cukup hidup dengan mengutamakan kepentingan daripada mengutamakan keinginan gitu. Kepentingan itu seperti kebutuhan ya, kita butuh makan itu kan penting gitu. Jadi kita butuh makan, kita butuh keperluan kita sehari-hari, bayar listrik, bayar wifi, bayar hidup kita gitu. Jadi kalau kita mementingkan, mengutamakan kepentingan kita dulu, keperluan kita dulu, itu kita akan merasa jauh lebih tenang. Yang penting kita cukup, itu sudah cukup untuk kita banyak bersyukur gitu loh. Sebenarnya gini ya Besti, walaupun kita itu uangnya banyak, ingin punya mobil satu, ingin punya mobil dua, ingin punya rumah bertingkat, ingin punya aset di mana-mana, ya itu semua mimpi, itu boleh kita mimpi ingin menjadi orang yang seperti itu. Tapi kita harus sadar diri kalau kita memang ditakdirkan hidup kita ya segini-gini aja, kita harus pandai bersyukur. Bukannya hidup kita yang seperti ini kita ngeluh, kenapa sih hidupku kok seperti ini gitu. Jadi itu tidak boleh. Jadi kalau memang kita hidup seperti ini, dengan penghasilan yang seperti ini, dengan pendapatan yang seperti ini, kita harus pandai bersyukur. Yang penting kita masih dalam keadaan sehat. Jangan kita terus menginginkan hal-hal yang kita nggak mampu. Kita berangan-angan yang kita nggak mampu. Nanti kita akan jadi stres sendiri ya. Jadi di sini yuk sama-sama belajar supaya kita lebih banyak bersyukur lagi dengan apa yang kita miliki. Kita masih bisa makan, kita masih bisa berpakaian, kita masih bisa punya tempat tinggal gitu, dan kita masih bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, walaupun itu hanya sekedar cukup gitu. Kalau kita merasa lebih, itu gak akan cukup. Kalau kita menginginkan keinginan daripada keperluan, daripada apa yang kita butuhkan gitu, itu nggak akan ada habisnya gitu. Sebenarnya gini, kita sehat saja itu sudah bersyukur. Kita sehat saja itu adalah anugerah yang paling besar gitu. Kita dengan keadaan orang yang di bawah ya, kayak keadaan kita yang seperti ini, yang dengan pas-pasan dan cukup untuk hidup gitu. Tapi kita sehat, kita bisa jalan-jalan ke pasar, kita bisa beli ini, beli itu, kita bebas makan apa saja, makan gorengan, makan perdagingan, kita bebas makan apa saja. Dibanding dengan orang yang di luar sana, yang kaya raya, yang punya rumah bertingkat dan mobil banyak, tapi sakit. Sakit itu diobatin susah, sampai kemana-mana, sampai ke luar negeri ya tetap seperti itu. Kaya, banyak uang, banyak penghasilan, tapi makan tidak boleh macam-macam. Makan cukup pakai bubur, itu pun yang original, nggak pakai garam. Bahagia nggak? Yang lain bisa jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pantai, walaupun cuma lihat-lihat saja, nggak beli. Tapi si orang kaya kalau sakit, jangankan jalan-jalan ke mall, jalan aja di kursi roda harus diangkat ke sana kemari. Kira-kira bahagia nggak? Gitu. Kalau misalnya kita masih muda, kita punya penghasilan banyak, kita punya aset di mana-mana, tapi kita sakit susah disembuhkan, sampai terkadang habis harta kita hanya untuk mengejar kesehatan. Dan terkadang juga
kita itu sampai lumpuh, sudah nggak bisa ngapa-ngapain tapi kaya raya. Kira-kira bisa kalian nikmati nggak hidup kalian? Kan nggak bisa. Jadi sini kita sama-sama harus pandai bersyukur. Kita punya keadaan yang seperti ini, kita bisa bersyukur lebih banyak lagi karena kita masih bisa makan, masih bisa punya tempat tinggal walaupun sederhana, dan kita juga bisa hidup kita sehari-hari itu tercukupi, cukup. Jadi yuk sama-sama kita belajar supaya kita bisa banyak bersyukur lagi untuk menunjukkan kalau kita itu cukup. Cukup itu sudah luar biasa. Yang penting kita dalam keadaan sehat. Sehat itu sudah cukup loh. Sehat itu sudah anugerah yang terindah. Gitu. Jadi untuk apa kalau kita kaya tapi sakit? Kan nggak bahagia. Mendingan kita bersyukur saja dengan apa yang sudah diberikan untuk kita. Kita syukuri apa yang sudah diberikan untuk kita. Kita punya keluarga, kita punya makanan yang kita bisa makan sehari-hari walaupun itu hanya tahu tempe. Gitu. Jadi di sini bukannya tidak boleh tidak boleh berharap yang lebih, boleh. Semua itu berharap yang lebih boleh, tapi kita harus tahu diri. Kita nggak boleh berpikir yang di atas, yang di luar jangkauan kita gitu. Nanti kita akan sakit sendiri kalau kita jatuh, atau mungkin kalau kita nggak bisa mewujudkan, kita akan sakit sendiri gitu. Jadi di sini juga sama-sama kita belajar supaya kita lebih baik lagi dan lebih bijak lagi dalam berpikir, supaya kita lebih pandai dalam bersyukur. Nikmati apa yang sudah diberikan kepada kita, syukuri apa yang sudah diberikan kepada kita, apa yang kita miliki, apa yang dititipkan kepada kita itu harus kita syukuri walaupun seperti apa keadaannya gitu. Karena memang apa yang kita miliki ini, apa yang sudah diberikan kepada kita ini, insya Allah ini akan adalah yang terbaik untuk kita. Oke, yang penting kita masih dalam keadaan sehat, kita harus pandai-pandai bersyukur. Insya Allah kalau harta itu boleh dicari lagi, kebahagiaan juga bisa dicari lagi nanti kemudian hari, tapi kesehatan, untuk apa sehat kalau kita cuma duduk di kursi? Untuk apa kaya kalau kita cuma duduk di kursi roda gitu. Jadi ayo sama-sama kita bersyukur untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita gitu loh guys. Jadi aku mengajak kalian semua untuk bisa bersyukur yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dititipkan kepada kita, yaitu yang kita jaga gitu. Jangan berpikiran yang tamak, jangan berpikiran yang lebih sampai kita bisa mendapatkan yang lebih, tapi kita syukuri saja dengan apa yang ada di hadapan kita. Oke, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, yang share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Semoga yang saya sampaikan bisa menggugah pikiran kalian supaya bisa lebih berhati-hati lagi dan supaya lebih bisa pandai bersyukur lagi dalam apapun yang terjadi, dan apa yang kita miliki ini harus kita syukuri, terutama kesehatan kita, karena kesehatan itu mahal loh gitu. Mendingan kita sehat daripada kita kaya tapi sakit-sakitan nggak bisa menikmati kesehatan kita gitu. Jadi kesehatan itu adalah rezeki yang paling berharga, adalah anugerah yang paling berharga. Jadi jagalah diri kamu, jaga pikiran kamu, dan jaga kesehatan kamu. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Makasih sudah nonton dan tunggu video aku selanjutnya ya. Bye bye.